Ya, physical distancing jadi salah satu cara yang dinilai paling jitu saat ini untuk mencegah pandemi corona. Sayang, di sejumlah tempat masih banyak warga yang entah tidak tahu, masa bodoh, atau malah nekat berkumpul hingga terpaksa dibubarkan petugas yang berwenang. Salah satunya di sepanjang Jalan Sudirman, Bogor, Jawa Barat. Warga yang terpergok berkerumun langsung ditegur dan dibubarkan paksa. Selain menyasar warung kelontong, petugas juga mengusir puluhan ojek online yang sedang mangkal di trotoar. Mereka sengaja dibubarkan lantaran khawatir terjangkit atau malah menjadi penyebar wabah COVID-19. Selain membubarkan kerumunan, petugas damkar juga melakukan penyemprotan disinfektan di 8 titik di Kota Bogor. Kita himbau warga agar mematuhi himbauan pemerintah. Kalau misalnya dia ada bergerombol, ada social distancingnya, juga kalau misalnya tidak perlu ya segera bubarkan diri saja. Jangan terlalu banyak kita bergerombol, ya kita semuanya ini bisa aja membawa carrier atau carriernya COVID-19. Meski angka penderita corona terus meningkat dari hari ke hari, nyatanya social distancing belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Di Jakarta, sebagai ibu kota saja, masih banyak warga yang bandel untuk sekedar berjaga jarak dan hindari keramaian. Situasi tidak berbeda tampak di daerah penyangga ibu kota seperti Cibinong, Bogor. Di Pasar Cibinong, masih banyak pedagang yang membuka lapaknya tanpa menyediakan alat pelindung diri. Masyarakat pun tampak tidak khawatir, berlalu lalang seperti biasa. Meskipun tidak setiap hari, sebenarnya sudah ada himbauan dari aparat setempat untuk mengurangi kepadatan dan juga tetap menjaga kesehatan dengan tetap menggunakan masker, sarung tangan, dan juga cairan pencuci tangan bagi masyarakat di kawasan Pasar Cibinong ini. Namun pada kenyataannya itu belum diterapkan karena terlihat aktivitasnya masih terlihat seperti biasa, kemudian mereka juga belum menyediakan APD tersebut. Ini pun menjadi dilema bagi mereka karena mereka harus tetap beraktivitas sehari-hari demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebagian masyarakat menganggap COVID-19 layaknya virus lain yang akan sembuh dengan sendirinya. Bagi mereka, selama tubuh masih fit, artinya tubuh belum terjangkit. Harga masker dan APD lain yang melambung tinggi di pasaran menjadi salah satu alasan mereka masih belum menggunakan. Ribet, ya kan saya udah bilang waspada mah perlu. Kayak ya kan kita sambil berdoa. Lupa soalnya dari rumah udah bersih udah cuci tangan pakai itu ya pencuci pembersih tangan. Udah sampai di mobil baru inget ya aku nggak pakai masker, udah dibeliin sama anak. Semuanya kita serahin sama Allah yang di atas sebab kan penyakit ini juga kan datangnya dari Allah. Mirisnya lagi, seruan work from home dan school from home ini justru malah dimanfaatkan oleh beberapa warga dan siswa untuk menikmati waktu libur. Sebenarnya kita sudah lihat di Facebook juga, di media-media juga sudah kita dengar juga sih, sudah kita baca. Tetapi kalau memang kebetulan kerjaan kita ini di lapangan gitu loh. Jadi kita memang harus berdekatan dengan nasabah. Libur. Lah gara-gara ada corona. Sebenarnya itu kan bukan libur, tapi belajar di rumah kan. Nah, kamu kenapa ada di sini? Saya mau ke pantai. Ke pantai? Iya. Di sekolah kan padahal? Iya. Emang nggak ada tugas gitu di sekolah? Nggak ada. Banyak juga. Ya. Saya emang nggak ada. Nggak ada. Kalian banyak, tapi nggak ada tugas. Iya. Kenapa? Males. Bukan tidak mengetahui, sebenarnya mereka sudah memahami dampak dari virus corona dan juga aturan pemerintah untuk menjaga jarak dan tetap berada di rumah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak belum dilakukan oleh masyarakat khususnya di daerah Cibinong ini sendiri. Dengan alasan pekerjaan mereka harus tetap berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dengan jarak dekat. Padahal jika memang mendesak, aktivitas ini masih bisa mereka lakukan dengan tetap menjaga jarak dan juga menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kemudian sarung tangan dan juga menggunakan cairan pencuci tangan. Ivan Budi, Miko Riano, Bogor, Jawa Barat. Ya, lalu apa kata masyarakat tentang social distancing atau physical distancing ini? Berikut warga bicara selengkapnya. Sudah lebih dari sepekan pemerintah menyerukan untuk menerapkan social distancing di tengah masyarakat. Tetapi nyatanya di beberapa lokasi di Jakarta masih banyak terlihat warga yang melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, sebenarnya apa sih alasan mereka masih belum menerapkan social distancing itu sendiri?
sekarang ini kan sudah diterapkan social distancing nih. Sebenarnya Mas Ronald sendiri tahu nggak sih arti social distancing? Ya, saya baru juga tahu ini social distancing itu menjaga jarak. Jadi gunanya kita buat menjaga jarak itu supaya virus itu tidak menyebar. Jaga jarak ya. Menjaga jarak aman antara kita dengan orang yang di sekeliling kita ya. Kayak kita jaga jarak sih, Kak. Menjaga jarak. Untuk social distancing mungkin kebersihan kali ya. Itu mencegah kita nggak selalu dekat sama kamu, nggak dekat sama orang-orang. Masih banyak juga masyarakat yang berkumpul atau tidak mematuhi social distancing itu sendiri. Nah, menurut Mas Ronald itu sebenarnya karena apa? Mungkin ada karena suatu kebutuhan. Mungkin boleh kita pergi keluar, tapi kita hanya seperlunya aja. Mungkin karena dia juga kebutuhan kehidupan kan juga, karena kan nggak semuanya bisa di rumah aja. Kebanyakan justru karena mereka nggak ngerti. Karena apa ya, banyak yang masih beraktivitas sih, Kak. Kurangnya ini sih, Kak, kesadaran dari diri sendiri juga. Mungkin kayak kurang sosialisasi aja sih sama kurang pengetahuan masyarakat gitu. Jadi kayak kurang peduli juga. Gitu. Mungkin kalau kayak gini kan, maksudnya kan kerjaan juga kan kita ya nggak bisa berhenti juga ya, maksudnya tuntutan juga. Karena mungkin masih ada beberapa perusahaan yang masih bisa buka kayak gitu kan. Sebaiknya itu yang dilakukan oleh pemerintah dan juga warga supaya social distancing ini diterapkan dengan baik dan tidak ada orang yang kayak berkumpul atau bandel tidak menerapkan social distancing sendiri. Itu apa sebenarnya? Kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan buat kita. Indonesia yakin Indonesia bisa kok. Saling ngerti aja sih pemerintahnya biar lebih memahami warganya, karena nggak semuanya bisa di rumah. Lebih tegas, dia cuma bisa berdoa aja. Lebih kayak sosialisasi ke masyarakat. Dari yang terkecil dulu deh, kayak di RT dulu. Ya lebih sering di rumah aja. Pemerintah harus lebih tegas sih, soalnya ini kan bukan main-main juga kan, Mbak. Maksudnya ini kan soal kesehatan kan. Maksudnya ini ya nyawa juga kan buat kita kan, maksudnya uang kan nggak ada nilainya maksudnya kalau dibandingin sama nyawa. Itu sih buat saya. Makasih Mas Elvan ya.